background tadilah. Ini saya ingin membawakan materi tentang tipe kepemimpinan Vladimir Putin. Vladimir Putin presiden dari negara yang cukup besar, yaitu Rusia. Masuk daftar isi, ini adalah beberapa materi yang akan saya bawakan pada hari ini. Yang pertama adalah latar belakang, alasan memilih Vladimir Putin, karakter kepemimpinan, kelebihan Vladimir Putin, dan kekurangan Vladimir Putin. Masuk saja ke latar belakang Vladimir Putin. Vladimir Putin lahir pada 7 Oktober 1952 di Leningrad, Uni Soviet. Dalam keluarga yang sederhana, ayahnya yang bernama Vladimir Spiridonov Putin yang adalah seorang veteran Perang Dunia II, dan juga ibunya yang bernama Maria yang adalah seorang pekerja pabrik. Sejak kecil, Putin sangat berminat di olahraga judo, yang mana itu sangat berpengaruh di kehidupan mudanya. Ia hidup di lingkungan yang memiliki ketegangan politik pasca perang. Dan kemudian setelah lulus sekolah pada tahun 1970, Putin melanjutkan pendidikannya di Institut Hubungan Internasional Leningrad dan akhirnya mendapat gelar sarjananya pada tahun 1972. Dia pun lanjut bergabung di KGB, yaitu Badan Intelijen Uni Soviet, yang mana itu awal memulai karir politiknya. Dan pada tahun 1996, Putin mulai menjabat di PT Petersburg, dan pada tahun 1999, Putin akhirnya diangkat menjadi Perdana Menteri Rusia, dan juga akhirnya yang kita tahu semua sekarang, dan dia dikenal sebagai presiden. Dan pada tahun 2000 dia diangkat menjadi presiden Rusia setelah presiden sebelumnya mengundurkan diri. Nah, mungkin seperti itu saja, dan kemudian kita lanjut ke alasan memilih Vladimir Putin. Alasan saya memilih Vladimir Putin adalah karena dia adalah salah satu orang yang sangat berpengaruh di Rusia. Tentunya karena dia adalah seorang presiden yang memimpin negara yang begitu besar, dan dengan keputusan tegas dan juga kepemimpinan yang otoriter, tapi dapat memimpin negara yang begitu besar dengan baik. Itu menjadi salah satu alasan saya memilih Vladimir Putin ini, karena ketegasan, kecerdasan, dan juga pengambilan keputusan yang sangat baik dalam memimpin suatu negara. Kemudian karakter kepemimpinan yang pertama adalah berani mengambil keputusan. Putin dikenal dapat mengambil keputusan dengan baik dan benar untuk menghadapi suatu masalah atau krisis dalam negara. Yang kedua, visioner. Untuk mengambil suatu keputusan tersebut, Putin tentunya memiliki pemikiran yang visioner, karena tentu saja dia akan memikirkan apa yang terjadi dari keputusannya tersebut, apakah baik ataupun tidak, untuk memajukan negara yang dia pimpin. Adaptasi yang baik dalam konteks internasional, Putin sering menunjukkan kemampuan dalam beradaptasi dengan konflik dengan situasi politik global. Yang kemudian adalah kelebihan Vladimir Putin, berani mengambil keputusan. Tentunya sangat berani mengambil keputusan, karena buktinya dia berhasil memimpin negara yang besar itu dan cukup lama. Dia adalah presiden yang sangat lama dalam memimpin suatu negara, atau periodenya sangat lama, karena pengambilan keputusan yang baik juga ya tentunya. Yang kedua adalah visioner atau melihat ke depan, yang mungkin tadi saya sudah jelaskan, tegas dengan gagasannya. Dengan kepemimpinan yang otoriter, Putin tidak mau diganggu-gugat dengan keputusan-keputusan yang ia buat, dan sangat tegas dalam gagasannya. Kemudian kekurangan Vladimir Putin yaitu pelanggaran HAM dan penyalahgunaan dan ketergantungan pada kekuasaan pribadi. Yang pertama adalah pelanggaran HAM. Yang pertama adalah pelanggaran HAM. Karena kepemimpinan yang otoriter tentunya ada baik dan buruk, dan yang buruknya adalah pelanggaran HAM, terutama dalam kebebasan berbicara, kebebasan pers, dan juga persamaan hak. Itu sangat itulah oleh Putin. Yang kedua adalah penyalahgunaan kekuasaan. Putin sering dikritik karena penyalahgunaan kekuasaan untuk mempertahankan kontrol pribadi yang sangat kuat atas negara.
Ya, kemudian sesi pertanyaan, mungkin karena saya bilang gitu jadi nggak perlu ada sesi pertanyaan. Dan kemudian terima kasih karena telah melihat saya mempresentasikan tugas ini. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.